Saudara, meski sudah ada larangan mudik, tetapi masih ada warga yang berusaha pulang kampung dengan beragam alasan. Sejak pagi sampai siang ini, saudara, sudah ada lebih dari 60 kendaraan yang diputar balik di titik sekat Cikarang Barat. Kilometer 31 tol Jakarta Cikampek ini dibagi menjadi 3 lajur untuk mempermudah proses pemeriksaan. Pemeriksaan dokumen dilakukan bagi kendaraan pribadi dan juga mobil minibus pengangkut penumpang. Ada 3 opsi dokumen yang bisa dilampirkan, yakni surat dinas bagi yang bekerja, surat keterangan lurah atau kepala desa untuk urusan kesehatan dan keluarga. Kemudian di luar urusan itu, warga harus membuat surat izin keluar masuk. Sementara itu, di jalur alternatif Kalimalang yang melintasi wilayah Jakarta Timur hingga Bekasi, pantauan siang hari ini terlihat tidak ada penyekatan. Penyekatan terhadap kendaraan pemudik di posko Kalimalang, Jakarta Timur biasanya dilakukan pada malam hari. Jumlah petugas di posko Kalimalang juga terlihat minim. Nah, saudara, pantauan terkini dari 2 titik lokasi penyekatan dari gerbang tol Cikarang Barat dan juga jalur alternatif Kalimalang akan dilaporkan langsung oleh 2 jurnalis Kompas TV, ada Diana Valencia dan Valentina Sitorus. Kita akan menyapa Diana Valencia terlebih dahulu di gerbang tol Cikarang Barat. Diana, selamat siang. Apa informasi terbaru dari sana terkait dengan mudik tahun ini? Ya, Nilus, setidaknya ada 2 hal yang bisa sampaikan. Yang pertama soal tren pengendara dan penyekatan, kemudian yang kedua soal arus lalu lintas. Kita ke informasi yang pertama, ini soal penyekatan juga tren pengendara di akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu ini memang terpantau ada perbedaan tren kendaraan, yakni yang biasanya diisi hari Senin sampai Jumat ini diisi oleh para pekerja yang memang ingin melintas. Tapi kalau di hari Sabtu Minggu ini kami pantau lebih banyak ini adalah masyarakat yang ingin melintas untuk urusan keluarga ataupun kesehatan. Seperti misalnya mengunjungi keluarga mereka yang sakit ataupun yang meninggal ataupun memang untuk urusan melahirkan. Yang menjadi catatan di sini adalah sebenarnya cukup banyak mereka yang sudah melampirkan surat swab antigen, keterangan bebas COVID-19 dan juga surat keterangan dari lurah ataupun kepala desa, tetapi tidak mencantumkan surat keterangan meninggal dunia misalnya bagi mereka yang hendak melayat keluarga mereka. Kemudian yang juga menjadi perhatian di sini adalah ketika mereka sudah diberikan izin melintas dan saya tanyakan perihal apakah mengetahui perihal protokol kesehatan yang harus mereka lakukan ketika sudah sampai di daerah tujuan, jawabannya tidak tahu nih loh. Memang banyak sekali mereka yang tidak mengetahui, padahal seharusnya mereka ini harus melakukan 5 kali 24 jam isolasi mandiri setibanya sampai tujuan dan wajib lapor RT/RW. Inilah yang harus ditekankan karena memang di titik pemeriksaan ini cukup banyak petugas kepolisian ataupun Dishub ini hanya memverifikasi perihal dokumen saja tapi tidak menekankan kembali masalah protokol kesehatan. Kemudian masalah arus lalu lintas karena ini adalah akhir pekan, kemudian jumlah kendaraan ini juga lebih sedikit sehingga pihak kepolisian ini kembali memperketat pemeriksaan satu persatu kendaraan, Nilo dan juga saudara. Hal ini dimaksudkan karena memang ketika volume ataupun jumlah kendaraan yang melintas ini lebih sedikit, maka potensi untuk menimbulkan antrean kendaraan pun juga semakin kecil. Sehingga pihak kepolisian dari setengah 6 ini sudah setengah 6 pagi, begitu Niluh dan juga saudara, ini sudah melakukan pemeriksaan kendaraan satu persatu. Tetapi antrean kendaraannya tidak terlalu panjang, tidak lebih dari 1 kilometer. Niluh. Baik. Jadi ada banyak pemudik yang masih datang tapi penting untuk diingat tentang protokol kesehatan. Dari Cikarang Barat, Diana Valencia, saya akan bergeser terlebih dahulu ke Kalimalang, Jakarta Timur. Di sana ada jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus. Valen, selamat siang. Valen, ada posko penyekatan di sana. Apakah ini kemudian efektif di sana? Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Jika berbicara mengenai efektif atau tidakkah mengenai pos checkpoint yang didirikan di wilayah Kalimalang sendiri ini sebenarnya bisa dikatakan kurang efektif begitu, lantaran sebenarnya di jalur Kalimalang ini merupakan jalur yang berbatasan langsung antara wilayah Jakarta Timur dan juga Bekasi, dan banyak pula di wilayah ini pada hari sebelumnya
diketahui banyak pemudik yang memang melewati jalur ini untuk menuju ke wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Nah, kemudian yang dikatakan tidak efektif adalah lantaran petugas dari pos pengamanan ini sendiri. Meskipun disiagakan selama 24 jam dan terbagi dalam 2 shift, yang mana 12 jam dimulai dari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat pagi hari hingga ke 20.00 waktu Indonesia Barat malam hari dan berlanjut hingga keesokan harinya. Petugas yang berjaga di setiap shiftnya hanya berkisar antara 11 hingga 15 orang saja, dan mana petugas itu merupakan gabungan dari petugas kepolisian dibawahi oleh atau dikoordinasikan oleh Polres Metro Bekasi dan juga instansi terkait dalam hal ini adalah BPBD dan juga Dinas Perhubungan Kota Bekasi begitu. Namun kalau misalnya kita melihat tren volume kendaraan yang melewati wilayah Kalimalang ini, memang sebelumnya ada sudah 75 kendaraan yang terpaksa diputarbalikkan karena mereka terindikasi hendak akan nekat melakukan perjalanan mudik. Mereka terlihat dari ciri-ciri biasanya kendaraan yang dibawa, yakni kendaraan pribadi dengan muatan besar begitu, yang mana membawa banyak barang, dan kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian mereka merupakan warga dengan KTP Jakarta. Kemudian selain itu, karena memang jalanan ini merupakan jalan alternatif pengguna kendaraan bermotor roda 2, ini juga diketahui banyak sekali roda 2 yang memang melintas dengan membawa banyak barang bawaan, sehingga mereka terindikasi akan melakukan mudik. Selain itu juga mereka tidak bisa menunjukkan syarat atau surat dari bebas COVID-19 dan juga surat yang mengatakan bahwa mereka hendak melakukan perjalanan non-mudik begitu. Dan kalau misalnya saya melihat data sejak 2 hari terakhir ke belakang begitu, sejak hari Jumat 7 Mei 2021 ada setidaknya 40 kendaraan, dan hari Sabtu kemarin ada 20 kendaraan, yang mana itu semua didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan masing-masing kendaraan ini dapat dikatakan melanggar begitu karena mereka melewati jalur alternatif Kalimalang ini biasanya pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga menuju waktu sahur, yakni sekitar pukul 4.00 dini hari begitu. Memang tadi juga dikatakan oleh petugas kepolisian bahwa meskipun optimalisasi sudah dilakukan pada mereka, namun pemerintah melalui pos penjagaan ini juga mengingatkan kembali pada masyarakat agar optimalisasi dari proses pencegahan waktu mudik untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona adalah memang kembali lagi kepada kesadaran masyarakat, sehingga meskipun pos penjagaan sudah dilakukan oleh petugas di beberapa titik berupa pos pengamanan, pos pengetatan, dan juga pos checkpoint begitu, namun apabila kesadaran masyarakat masih minim, penyekatan atau meminimalisir dalam penularan virus corona ini tidak dapat dilakukan secara optimal. Niluh, kembali ke Anda. Ada larangan mudik dari pemerintah, tapi masih banyak juga yang nekat untuk mudik. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV. Ada Diana Valencia dari Gerbang Tol Cikarang Barat, dan kemudian ada Valentina Sitorus dari Kalimalang, Jakarta Timur. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.